Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil analisis artikel ilmiah fenomena budaya diterapkan pada pembelajaran matematika. Artikel kami berjudul Mathematical Ideas in Sundara Culture, Unfolding a Nepalese Teaching and Learning System. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Wahyuni Tias Puspitasari dengan NIM 410141950. Kemudian ada Ilminur Afifah dengan NIM 410141913 dan Hadilah Mafiroh dengan NIM 41014191444. Selanjutnya mengenai identitas jurnal ilmiah, judul artikelnya yaitu Mathematical Ideas in Sundara Culture, Unfolding a Nepalese Teaching and Learning System, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Ide Matematika dalam Budaya Sundara, mengungkap sistem pengajaran dan pembelajaran Nepal. Untuk nama penulis artikelnya yaitu Jaya Bisnu Pradan, kemudian tahun terbitnya yaitu 2017, kemudian judul jurnal ilmiahnya yaitu Ethnomathematics and its Diverse Approaches for Mathematics Education. Volumenya yaitu 1, untuk nomor artikelnya atau jurnalnya itu 6, dan halaman artikelnya itu 125 sampai 152. Kemudian yang ketiga hasil analisis. Yang pertama yaitu ada abstrak artikel yang kami kaji, yaitu Sundara adalah salah satu kelompok kasta pekerja di Nepal yang memiliki sistem generasi pengetahuan yang unik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi pendekatan pembelajaran Sundara dan untuk mengungkap pengetahuan matematika yang digunakan dalam membangun artefak kayu. Prosedur metodologis meliputi wawancara mendalam dan observasi aktivitas di tempat kerja Sundara. Hal ini mencakup kegiatan sehari-hari di tempat kerja mereka dan eksplorasi pengetahuan matematika yang ditemukan di berbagai sektor kehidupan yang telah dianalisis menggunakan dokumen tertulis, foto, dan video. Artikel ini menyajikan temuan dari proyek penelitian ini yang telah menarik 4 komponen utama sebagai pendekatan eksklusif untuk mengajar dan belajar. Observasi, imitasi, estimasi, dan praktik. Kegiatan belajar mengajar Sundara melibatkan pendekatan partisipatif dan kooperatif di mana mereka belajar dengan bantuan senior yang lebih berpengetahuan. Selain itu, diamati bahwa Sundara membuat artefak kayu yang indah dengan menerapkan konsep, pengetahuan, dan keterampilan matematika tingkat tinggi yang tersirat. Kemudian hasil resume abstrak dari artikel yang kami kaji yaitu penelitian yang dilakukan pada salah satu kelompok kasta pekerja di Nepal, yaitu Sundara, memiliki tujuan untuk mengeksplorasi pendekatan pembelajaran Sundara serta untuk mengungkap pengetahuan matematika yang digunakan dalam membangun artefak kayu. Proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan meliputi wawancara mendalam dan pengamatan aktivitas di tempat kerja kelompok Sundara. Temuan dari penelitian ini yaitu diperoleh adanya 4 komponen utama sebagai pendekatan dalam kegiatan belajar dan mengajar, yaitu observasi atau pengamatan, imitasi atau peniruan, estimasi atau perkiraan, dan praktik. Kemudian tujuan penelitian dari artikel yang kami kaji yaitu apa ide matematis yang tertanam dalam produksi artefak kayu Sundara dan bagaimana orang Sundara berbagi, mengajar, dan mempelajari ide-ide matematika ini dalam latar dan konteks budaya mereka sendiri. Kemudian tujuan penelitian dari yang kami peroleh definisinya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang diajarkan secara turun-temurun oleh orang Sundara dalam memproduksi artefak kayu serta menggali pengetahuan matematika yang tersembunyi yang berkaitan dengan pekerjaan mereka yaitu memproduksi artefak kayu. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana orang Sundara melakukan sistem belajar dan mengajar serta bagaimana cara mereka mempelajari ide-ide matematika yang digunakan pada budaya asli mereka. Untuk yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari artikel, yaitu ada beberapa pendapat terkait pemahaman etnomatematika menurut para ahli. Antara lain, yang pertama ada Rosa dan Ore tahun 2010 mengemukakan bahwa etnomatematika itu merupakan sebuah ide dan konsep matematika yang tertanam dalam konteks budaya dan beragam. Konteks budaya yang beragam. Yang kedua ada Acer yaitu pada tahun 1997 yaitu etnomatematika
studi mengenai ide-ide matematika dari orang-orang yang tidak melek huruf. Yaitu yang ketiga ada Ambrosio tahun 2006 mengemukakan bahwa etnomatematika dipandang sebagai sebuah program penelitian mengenai sejarah dan filsafat matematika. Selain itu, merupakan suatu program, suatu kelompok budaya dalam memahami, mengartikulasikan, dan menggunakan konsep dan praktik. Apakah kelompok budaya tersebut itu konsep matematika atau belum? Lalu yang keempat ada Bishop pada tahun 1991, yaitu matematika adalah produk budaya yang dikembangkan sebagai hasil dari berbagai kegiatan dan kegiatan menghitung, menemukan, mengukur, merancang, bermain, dan menjelaskan. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari produk budaya tersebut. Nah, bagi masyarakat Nepal sendiri, etnomatematika itu merupakan bidang penelitian yang relatif baru terkait dengan domain pendidikan matematika, yang digambarkan sebagai studi tentang ide dan aktivitas matematika yang tertanam dalam konteks budaya mereka. Nah, pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi sistem generasi pengetahuan orang Cundara dan mungkin menggali pengetahuan matematika yang tersembunyi dalam dilakukan terhadap 5 orang partisipan dengan kurun waktu kurang lebih 2 minggu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif berupa purposive sampling. Purposive sampling merupakan non-random sampling yang dilakukan dalam penelitian etnografi. Menurut Naumann tahun 2008, bahwa etnografi ini merupakan penelitian studi lapangan yang menekankan pada sudut pandang orang dalam budaya untuk memfasilitasi pemahamannya. Nah, dalam hal ini wawancara mendalam dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini diperoleh bahwa pendekatan belajar mengajar pada kelompok budaya Cundara ini melibatkan konsep ZPD atau Zone of Proximal Development, di mana menurut Vygotsky tahun 1978, ZPD adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual yang ditentukan oleh pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau bekerja sama dengan rekan yang lebih mampu. Nah, mereka ini memperoleh pengetahuan melalui pengamatan maupun peniruan. Selain itu, terdapat sistem reward dan punishment dalam proses pembelajaran. Dengan adanya senior sebagai tenaga ahli, para pemula ini didorong untuk mengembangkan pemikiran individu, pembelajaran, dan pendekatan praktis. Ini membentuk kegiatan belajar mengajar yang kolaboratif dalam meningkatkan generasi pengetahuan dan transmisi kelompok budaya Cundara. Nah, dengan demikian, etnomatematika ini dilihat sebagai alat pedagogis yang berusaha mempelajari bagaimana siswa memahami, mengartikulasikan, memproses, dan akhirnya menggunakan ide, konsep, dan praktik matematika untuk memecahkan masalah yang terkait dengan aktivitas sehari-hari mereka. Nah, kelompok budaya Cundara menggunakan ide matematika ini dalam produksi berbagai artefak kayu. Nah, salah satu bentuk etnomatematika Cundara ini yaitu diangro. Nah, diangro ini merupakan bejana kayu yang berbentuk alat musik yang khusus digunakan para biksu dan lama gumba. Dalam proses konstruksi diangro ini, kelompok budaya Cundara memilih memperkirakan, mengidentifikasi pusat kayu, dan memilih diameter kayu. Nah, prosesnya pun berbeda. Nah, jika muka balok tersebut ada yang beraturan berlingkar atau kira-kira melingkar. Nah, berdasarkan hal tersebut, mereka telah mengembangkan ide dan konsep matematika praktis yang dipraktikkan dalam konstruksi berbagai artefak kayu. Beberapa ide dan konsep yang telah terdapat kerja mereka seperti ada frustum kerucut, silinder, konsep tinggi dan keliling alas silinder, kapasitas volume, konsep transformasi maupun sumbu rotasi. Kelompok budaya Cundara ini menggunakan pengetahuan matematika yang berbeda.
dalam proses membangun artefak kayu dalam kegiatan sehari-hari tanpa mampu menjelaskan dalam bentuk tertulis maupun yang digunakan untuk membuat artefak kayu ini dengan memeluk batang dengan kedua tangan maupun mengukur tinggi batang dengan topi. Mereka menggunakan sistem pengukuran yang tidak standar atau yang biasa kita peroleh di pendidikan formal. Nah, misalkan tinggi diameter lingkar kayu bulat silindris diukur dengan hat. Satu hat itu ada 18 inch. Itu satu bita 10 inch kapan mana. Mereka juga menggunakan unit yang lebih kecil, bisa disebut cautai atau seperempat mana, cakanti, seperempat cautai, dan cimti, yaitu zat yang dipegang antara 3 ibu jari, telunjuk, dan tengah. Lalu kelompok budaya memiliki tingkat kekuatan estimasi yang tinggi dan pengalaman kerja yang lama, sehingga mampu melakukan ini dengan baik. Mereka menggunakan konsep dan pengetahuan matematika tingkat tinggi dalam produksi, meskipun itu dikatakan jauh dari pengetahuan matematika formal yang kita peroleh selama ini. Kemudian kesimpulan dari Selanjutnya akan artikel dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kesimpulan yang diperoleh dari artikel yang kami kaji yaitu Jundara adalah kelompok kasta pekerja Nepal yang membangun berbagai artefak kayu. Artefak ini adalah produk dari keterampilan dan pengetahuan leluhur kuno Jundara. Sebelumnya, pengetahuan matematika Jundara belum didokumentasikan atau ditransmisikan secara formal, melainkan telah dibagikan secara lisan dari generasi ke generasi dengan orang-orang Jundara sendiri. Produksi mereka dimulai dengan kayu berbentuk kerucut terpotong. Mereka umumnya mengubah frustum kerucut menjadi silinder sesuai dengan kebutuhan bahan yang akan dibangun dalam kapasitas yang diberikan. Mereka memiliki pengalaman dan keterampilan yang sangat baik terkait dengan keahlian yang memungkinkan mereka untuk secara akurat memperkirakan kapasitas artefak yang mereka buat. Temuan studi tentang budaya Jundara dan ide-ide matematika mereka bergantung pada data kerja lapangan yang diperoleh dari tradisi lisan. Ditemukan juga bahwa mereka memiliki keterampilan estimasi tingkat tinggi dalam memilih kayu untuk membuat bentuk dan ukuran tertentu untuk volume artefak kayu yang dibutuhkan. Pengetahuan matematika ini merupakan modal atau tesis dari pengetahuan yang dikembangkan oleh nenek moyang mereka dan masih berlaku dan dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Di lapangan diamati bahwa aktivitas geometri sebagai bagian dari pengetahuan matematika implisit Jundara diasumsikan dan dipraktikkan secara diam-diam. Orang-orang Jundara mengembangkan metode pengajaran dan pembelajaran mereka sendiri. Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran tradisional Jundara melibatkan observasi, praktik, estimasi, dan imitasi. Selain itu, artefak kayu Jundara melibatkan pengetahuan dan keterampilan matematika tingkat tinggi. Jundara menggunakan tingkat konsep dan pengetahuan matematika yang relatif tinggi saat membangun bahan kayu. Mereka memiliki cara unik dalam mewariskan dan mendistribusikan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Selanjutnya ringkasan. Kelompok budaya Jundara menggunakan tingkat konsep dan pengetahuan matematika tingkat tinggi dalam membangun artefak kayu. Meskipun tidak menggunakan pengetahuan matematika formal, mereka memiliki pengalaman dan keterampilan yang baik dalam membangun artefak yang mereka peroleh dari leluhur mereka. Penerapan etnomatematika. Menurut kami, pendekatan pembelajaran dengan budaya yang sudah dilestarikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi oleh orang Jundara merupakan suatu hal yang perlu dikembangkan. Karena pengetahuan mereka mengenai budaya asli yang mereka miliki sudah melekat kuat sehingga akan sulit dihilangkan dan sulit menggantinya dengan pengetahuan yang bukan dari budaya mereka sendiri. Maka, menurut kami,
etnomatematika menjadi suatu teknik yang tepat yang dapat digunakan dalam pembelajaran anak-anak Jundara. Mengingat dalam artikel dijelaskan bahwa minat anak-anak Jundara untuk belajar di sekolah sangat rendah dan lebih memilih membuat artefak kayu di rumah. Oleh karena itu, untuk menarik minat anak-anak Jundara, maka perlu menggabungkan konsep budaya ke dalam pembelajaran dan kurikulum matematika sekolah yang meliputi berbagai sistem pengukuran tradisional dan ide-ide matematika yang ada pada budaya Jundara, sehingga anak-anak mau menerima pembelajaran matematika di sekolah serta memperkaya pengetahuan anak-anak dalam pembelajaran matematika. Seperti yang disebutkan oleh Corey dan Rosa pada tahun 2010, bahwa etnopengetahuan diperoleh oleh orang-orang dari kelompok budaya tertentu melalui proses belajar mengajar yang relevan secara budaya. Melalui budaya memproduksi artefak kayu, diperoleh berbagai pengukuran, ide, dan konsep yang menambah wawasan anak-anak sehingga dengan menggunakan pendekatan dalam kegiatan belajar dan mengajar, yaitu observasi atau pengamatan, imitasi atau peniruan, estimasi atau perkiraan, dan praktik, anak-anak Jundara akan lebih mudah dalam memahami pembelajaran matematika formal. Seperti satuan pengukuran yang digunakan dalam produksi artefak kayu itu ada hat, bita, kuret, dan amal. Selain itu terdapat satuan cakanti dan cimti. Nah, kemudian beberapa ide dan konsep matematika yang tertanam pada artefak kayu seperti frustum kerucut, silinder, konsep tinggi dan keliling ala silinder, kapasitas dan volume, konsep transformasi, dan sumbu rotasi. Semua hal tersebut dapat digunakan pada pembelajaran matematika formal di kelas, terutama pada materi geometri. Nah, dengan diterapkan ide dan konsep budaya mereka melalui pembelajaran etnomatematika yang lebih baik lagi, diharapkan anak-anak Jundara ini bisa memahami pembelajaran matematika yang dituntutkan oleh kurikulum dengan baik dan lebih mudah. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.